salam sehat buat Salam kita sehat semua. semuanya. Maulana di studio, Mbak Titi, apa kabar? Oh ya, Mas Maulana, alhamdulillah Kabar baik ya? saya sehat. Mas Sehat. Maulana juga ya, Oh, baik ya. alhamdulillah sehat-sehat aja. Demokrasi kita gimana setelah setelah kondisi atau Iya, ini hasil ini? sepertinya ini lagi rawat inap mungkin ya. Penyakitnya diobati satu-satu begitu. Ya. Iya, gimana, Mbak? Kalau melihat dari putusan DKPP dan kan kita tahu kalau bicara beberapa peristiwa yang menyatakan ketua KPU itu bersalah itu udah bolak-balik sebenarnya. Tapi Ya. hari ini berujung pada pencopotan setelah memang Mm-mm. dikabulkan semua aduan dari pengadu Mm-mm. dan Mm-mm. yang teradu itu adalah Pak Ketua KPU nonaktif Hasyim Asyari. Mm-mm. Apa yang Anda lihat Mm-mm. dari proses ini sebenarnya? Iya, ini kan memang banyak pertanyaan dari publik ya, karena sebelumnya itu sudah ada beberapa sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan terhadap Ketua KPU. Mhm. Misalnya di perkara wanita emas, lalu di tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Betul. soal pencalonan Gibran, begitu ya. Dan waktu di sidang MK juga sempat ada pernyataan dari Hakim Arief Hidayat ya, kalau sudah berkali-kali harusnya game over gitu ya kira-kira. Nah, tapi memang ini kita jadi belajar. Saya juga jadi belajar dari putusan DKPP ini. Ternyata pendekatan DKPP itu adalah sanksi itu dilihat dari tipologi perbuatannya dulu. Jadi kalau perbuatannya melanggar prinsip A, tentu ketika dia melakukan pelanggaran prinsip B, ini dilihat oleh DKPP sebagai sebuah terpisah. Jadi pelanggaran yang terpisah. Misalnya kalau dia melakukan perbuatan asusila, lalu besok dia melakukan pelanggaran tidak profesional di dalam membuat aturan, itu dianggap dua perbuatan etika yang berbeda. Jadi ketika dia mendapatkan peringatan keras terakhir di pelanggaran etika untuk perbuatan asusila, dia tidak bisa kemudian dikumulasi ketika melakukan tindakan tidak profesional di dalam membuat aturan. Jadi bisa jadi sanksi di pelanggaran asusila, peringatan keras terakhir, lalu dia melakukan pelanggaran di dalam pembuatan aturan, itu peringatan keras terakhir juga. Tapi untuk dua perbuatan yang berbeda gitu. Nah, ketika ada perbuatan berulang untuk tipologi pelanggaran yang serupa, kalau pelanggaran yang sebelumnya sanksinya peringatan keras terakhir, dan dia kembali melakukan pelanggaran dengan tipologi perbuatan yang sama, maka sanksinya akan menjadi lebih berat gitu. Nah, karena dalam putusan hari ini kan tipologinya sama dengan pelanggaran di perkara wanita emas ya. Jadi Hasnaini. Nah, karena yang di perkara wanita emas itu sudah peringatan keras terakhir, lalu kemudian terjadi pengulangan Mas Maulana, maka sanksinya menjadi sanksi yang lebih berat dari sebelumnya sanksi peringatan keras terakhir. Dan akhirnya kan pemberhentian tetap ya, baik sebagai anggota ataupun sebagai ketua. Karena kalau mau menjadi ketua kan harus anggota dulu. Jadi ketuanya hilang dan jabatan keanggotaannya juga lepas begitu. Nah, ini menjadi sanksi yang kumulatif ya, karena perbuatannya berulang. Dan yang berikutnya juga kalau kita dengarkan putusan dan baca putusan, dia berkelindan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan dan fasilitas jabatan. Misalnya penggunaan fasilitas jabatan, memberikan perlakuan istimewa, lalu menggunakan aktivitas-aktivitas jabatan untuk kemudian membangun relasi ya personal dengan jajarannya. Nah, disitulah kemudian aspek relasi kuasa itu terbukti begitu. Bisa ditambah dengan terbukti juga pelanggaran soal penyalahgunaan kewenangan fasilitas jabatan dan kekuasaan yang melekat pada jabatan yang bersangkutan. Artinya bahwa gini, sebenarnya sifat yang berujung pada putusan hari ini adalah akumulasi dari kesalahan yang berulang dalam satu tipologi yang sama. Begitu ya Mbak Titi ya? Betul sekali. Jadi selama ini DKPP itu menggunakan pendekatan kalau kesalahannya itu berbeda atau pelanggarannya berbeda, maka jatuh sanksinya itu otonom satu sama lain gitu Mas. Jadi dia tidak dilipat gandakan walaupun dia melakukan pelanggaran etika, tapi kalau tipologinya berbeda, masing-masing sanksi itu otonom antara satu dengan yang lain. Artinya tapi gini, ini kan ini kan menjawab pertanyaan publik sebenarnya soal kenapa Pak Ketua nonaktif ini berkali-kali mendapatkan peringatan keras terakhir.
Kan gitu ya? Sebenarnya kan nggak satu peringatan kerasnya, ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Loh, kok nggak peringatan kerasnya banyak banget gitu loh? Kan gitu artinya gitu. Itu artinya bahwa peringatan keras satu dengan peringatan keras yang lain sebenarnya tidak berhubungan, begitu ya? Betul, betul tidak berhubungan karena prinsip kode etik yang dilanggar itu berbeda. Jadi itu tadi ya, ketika prinsip yang dilanggar itu dan tipologi perbuatannya sama, maka sanksinya dia akan berlipat ganda. Nah, kalau sebelumnya di kasus wanita emas itu kan sanksinya peringatan keras terakhir. Lalu ternyata tipologi perbuatan serupa kasus asusila sama, ditambah dengan pemberatan dia juga menyalahgunakan kewenangan fasilitas jabatan, akhirnya dia sanksinya itu diperberat begitu ya. Nah, setelah peringatan keras terakhir, kalau sudah peringatan keras terakhir dan kemudian melakukan perbuatan berulang, sanksinya lebih berat pasti pemberhentian kan. Nah, tinggal kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa bukan pemberhentian hanya dari ketua saja? Jadi kalau kita baca putusan, pertama ada tipologi perbuatan yang berulang. Yang kedua, ternyata juga diikuti tadi penyalahgunaan fasilitas jabatan, kewenangan begitu ya, dalam rangka melakukan perbuatan relasi kuasa antara atasan dengan bawahan. Nah, itu yang kemudian membuat level dari sanksinya itu menjadi lebih berat lagi. Oke, Mbak Titi, bagaimana akhirnya kita bisa melihat bahwa pencopotan Hasyim Asyari, apakah memang kita bisa pisahkan dengan penyelenggaraan pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu? Kan gitu ya, karena orang ini melekat pada dirinya jabatan yang sangat penting dan kita baru saja melalui satu tahapan, karena masih ada tahapan selanjutnya. Nah, itu gimana, Mbak Titi? Ya, tentu saja ini kita bicara satu citra, yang kedua kinerja ya. Kalau citra otomatis memang ini mau tidak mau berdampak akhirnya, karena ketua itu adalah simbol lembaga. Jadi dia bukan sesuatu yang membuat dia punya otoritas lebih, tidak. Tapi dia adalah simbol lembaga yang melakukan koordinasi eksternal dan juga internal ya. Keluar dia itu mewakili lembaga yang namanya KPU, walaupun pengambilan keputusan kolektif kolegial. Ini serta-merta pasti akan berdampak pada cara pandang dan penilaian terhadap kelembagaan KPU. Nah, apakah citra yang kemudian pasti berpengaruh ya, itu akan terus misalnya terdampak, ini bergantung pada bagaimana kelembagaan KPU berbenah berikutnya. Jadi ini juga melahirkan tantangan pada bagaimana internal KPU memaknai putusan DKPP ini. Yang kedua adalah soal kinerja. Nah, kinerja itu paling dekat kan kita mau pilkada ya. Jadi jangan-jangan kalau kinerja bisa ada dua kemungkinan. Sangat mungkin kinerjanya ya, yang kemarin itu kurang bagus ya, karena kepemimpinannya kurang bagus kan begitu. Misalnya saja dikabulkannya perselisihan hasil pemilu legislatif di MK itu kan naik 3 kali lipat perkara yang dikabulkan MK kan. Dan artinya kan ada penyelenggaraan yang bermasalah dari sisi intensitas, karena kalau dulu putusan MK yang mengabulkan perselisihan hasil dari para pemohon itu hanya 13 perkara, sekarang ada 44 perkara, naik 3 kali lipat begitu. Nah, atau kemudian tadi ya bisa jadi justru tantangannya dengan kepemimpinan baru, kinerja KPU, karena dia mau berbenah dan cepat merespon situasi yang terjadi saat ini dengan perbaikan-perbaikan pengelolaan internal KPU, dia kinerjanya membaik dan itu diuji saat pilkada. Nah, ini saya ingin menggugah teman-teman penyelenggara pemilu ya. Walaupun tadi Pak Hasyim mengatakan terima kasih karena dia sudah dibebaskan dari kerja. Baru saya mau nanyakan ke Mbak Titi itu, bagaimana Mbak Titi melihat respon yang disampaikan Pak Hasyim Asyari yang begitu dingin menurut saya gitu? Ya, pertama begini ya, menjadi penyelenggara pemilu itu bukan given, bukan pemberian, tapi itu sesuatu yang diikhtiarkan. Makanya dibuka pendaftaran, orang melamar, itu kan artinya bukan sesuatu dia diberi beban oleh negara, tapi dia datang karena dia tahu bahwa dia ingin berperan, ambil peran, berkontribusi bagi penyelenggaraan pemilu. Jadi dia yang aktif untuk mendapatkan posisi jabatan tersebut. Bukan dia diperintahkan wajib militer oleh negara dengan misalnya menjadi penyelenggara pemilu begitu. Jadi konsepnya harus dipahami seperti itu, Mas Maulana. Yang kedua, ketika dia menjabat, KPU itu anggotanya atau jabatan yang terhormat, profesi yang punya marwah.
makanya mereka diikat oleh sumpah janji jabatan dan kode etik penyelenggara pemilu. Jadi mereka diikat oleh prinsip integritas dan profesionalitas. Jadi ketika misalnya berterima kasih dibebaskan dari kerja-kerja berat begitu ya, seolah-olah kan memang itu sesuatu yang dipaksa gitu ya, bukan sesuatu yang memang kita merupakan panggilan yang kita itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berat karena kita sudah dari awal tahu pekerjaannya seperti itu. Begitu. Jadi saya juga agak ya tidak bisa berkomentar ya, bisa jadi saya memahami mungkin Pak Hashim masih terpukul oleh putusan DKPP, tapi saya ingin menyampaikan kepada jajaran KPU dimanapun jangan jumawa dengan jabatan ya, bagaimanapun karena saya pegiat pemilu, penyelenggara pemilu itu profesi yang membutuhkan kredibilitas, integritas, konsistensi, komitmen. Jangan kemudian menjadi orang yang lupa diri karena kekuasaan yang dipegang, jabatan yang disandang, ataupun fasilitas yang diterima. Kembali pada pemahaman setiap tanggung jawab itu membutuhkan komitmen untuk menerapkan, menegakkan apa yang menjadi asas dan prinsip kerja begitu. Dan kita juga belajar Mas Maulana bahwa dengan putusan DKPP ini tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang kebal dari pelanggaran etika, begitu ya, bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan ganjaran atau konsekuensi yang setimpal yang harus diterima. Begitu. Tapi gini Mbak Titi, bagaimana kita menganalisis ya bahwa setiap periode KPU pasti ada yang bermasalah, komisionernya. Gimana tuh? Itu memang bagian dari konsekuensi yang harus diterima sebagai penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu maksud saya, atau ada yang salah dengan rekrutmen, dengan sistem di ada KPU dan lain-lain. Karena setiap periode pasti ada satu atau dua orang yang bermasalah. Kita ingat sebelum ini korupsi lah, suap dan sebagainya, lain-lain gitu Mbak Titi. Iya. Menyelenggarakan pemilu di Indonesia itu tidak mudah Mas Maulana, karena pemilu kita itu adalah salah satu pemilu paling rumit dan kompleks di dunia dengan beban yang sangat berat begitu ya. Jadi kadang-kadang yang namanya kesalahan teknis itu tidak terhindarkan. Tetapi yang membedakan dari masalah itu adalah intensi, niat gitu ya. Ada yang memang secara teknikalitas akibat kerumitan, kompleksitas, kesalahan-kesalahan itu terjadi tetapi dia relatif masih bisa dimaafkan. Tetapi kalau sudah berupa masalah tadi ya, kekerasan terhadap perempuan, lalu kemudian asusila, pelecehan, pengabaian undang-undang, lalu kemudian menentang ketentuan keterwakilan perempuan, korupsi, itu kan kejahatan. Sesuatu yang sebenarnya dia tidak dimaafkan. Makanya dia harus disanksi begitu. Nah, kalau soal teknikalitas itu bisa dibenahi, bisa dilakukan koreksi dari sisi manajemen tahapan, pembenahan, peningkatan kapasitas begitu. Kalau salah satu pakar pemilu global namanya Peter Urban mengatakan, selama kombinasi sistem pemilu kita masih seperti ini, maka misalnya contoh surat suara tertukar, surat suara kurang, itu masih bisa dipahami atau mafhum, asal kita cepat berbenah gitu ya. Merespon di dalam kesalahan-kesalahan itu. Tapi bagi saya kalau sudah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan itu yang ingin saya tanya Mbak Titi. Korupsi, itu yang ingin saya tanya. Itu kan memang tidak intention ya. Mohon maaf nih, saya potong. Intention itu kan nggak tahu lah, tapi pengalaman saya mengikuti ikhtiar jabatan publik, seseorang pasti punya kecenderungan dong, apalagi misalnya asusila yang dilakukan lebih dari satu kali. Nah itu nggak teridentifikasi, jangan-jangan memang, mohon maaf ya, quote and quote, tes psikologi itu hanya tes C kosong aja. Ya, itu memang ada problem ya. Kita harus juga evaluasi di seleksi penyelenggara pemilu kita. Kadang-kadang begini, Mas Maulana, harus kita akui. Seleksi itu tidak sepenuhnya mengedepankan integritas dan kredibilitas. Hubungan kekerabatan. Kekerabatan ini bukan hanya keluarga ya. Betul. Satu organisasi, satu daerah, satu profesi. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi bias. Akhirnya kita mempertaruhkan integritas. Sebenarnya rekam jejak dan kemudian penelusuran latar belakang itu sudah
sudah sempat kemudian menemukan indikasi-indikasi itu. Tetapi tadi ya karena tekanan dan juga anasir politik, lalu preferensi kesamaan organisasi atau kemudian organisasi ini banyak, organisasi kemasyarakatan, alumni organisasi kepemudaan, atau kemudian kesamaan daerah, kalau preferensi organisasi dan kekerabatan mungkin itu agak berbeda. Tapi ketika preferensinya permasalahan kejiwaan, apakah memang bisa dimaafkan? Ya, masalahnya kejiwaan itu saya bukan ahli Iya sih Mbak, bukan ahli. Ya. Tapi kalau ada catatan itu harusnya ini asusila loh Mbak, masalahnya kan berkali-kali. Nah itu loh. Iya, saya tidak tahu apakah itu bisa dibaca melalui tes seleksi kejiwaan ya. Tetapi kan sebenarnya kalau saya ikuti proses seleksi, persoalan itu sempat mengemuka di dalam proses seleksi yang sebelumnya. Tetapi ada pengabaian begitu ya, yang kemudian kita akhirnya mempertaruhkan kredibilitas kelembagaan sampai sejauh ini. Nah kalau menurut saya sih ini menjadi pembelajaran bagi tim seleksi ke depan bahwa bagaimana kemudian rekam jejak. Kalau saya Mas Maulana ya, saya tidak terlalu berorientasi pada tes PAT psikologi. Tetapi memang posisi itu kan bisa dilihat dari portofolio orang ya. Betul. Jadi saya justru agak unik melihat orang sudah pernah jadi ketua KPU di provinsi, harus tes tertulis, menjawab pilihan ganda, lalu juga tes kesehatan menyerupai seperti mencari, mohon maaf ya, TNI Polri begitu. Padahal dia sudah berhasil menyelenggarakan pemilu sekian periode di daerahnya. Mungkin kita juga harus berpikir dengan proses seleksi yang lebih substantif gitu. Tidak lagi tersandera pada hal-hal yang simbolik begitu. Bahkan saya tidak terlalu menganggap bahwa CAT atau tes psikologi itu betul-betul misalnya akan bisa mengeliminir orang-orang bermasalah kan gitu. Ya, tapi mungkin punya anggarannya begitu kali Mbak. Jadi harus dilaksanakan. Iya, kan, gitu. Saya tidak punya intensi untuk mengabaikan atau mengecilkan itu ya. Tetapi, ini kan jabatan-jabatan publik yang memang mereka dalam kiprah sebelumnya juga bisa melalui jabatan mereka, lalu masukan masyarakat yang memang dipertimbangkan serius. Begitu. Ya, ini yang memang perspektif kita bersama untuk ke depan Mas Paul. Baik, Mbak Titi terima kasih banyak sudah bersama kami di kesempatan kali ini Mbak Titi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, selamat malam Mbak Titi. Selamat malam. Demikian kita sudah bersama dengan Titi Anggraini, pengamat dan dosen hukum pemilu dari UI. Jadi ini memang banyak hal. Jadi keputusan DKP